ada? Ya, mari kita saksikan cerita Desa Mandiri Pangan berikut ini. Di pinggiran Palembang, Sumatera Selatan, terbentang sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan sungai-sungai kecil. Setiap pagi, udara segar menyelimuti desa itu, membawa harapan baru bagi para petani yang menggantungkan hidupnya pada tanah yang subur. Di desa itulah tinggal seorang petani muda bernama Budi. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tak kenal lelah. Sebelum matahari terbit, Budi sudah berada di sawah, mengolah tanah dengan tekad kuat demi masa depan keluarganya. Di dinding rumah kayu sederhana milik Budi, tergantung sebuah poster bertuliskan, "Bekerja sekuat tenaga membangun ketahanan pangan." Kalimat itu bukan sekadar hiasan, melainkan prinsip hidup yang selalu ia pegang dalam setiap langkahnya. Tahun itu, musim kemarau datang lebih cepat dari biasanya. Sungai-sungai mulai mengering dan tanaman padi tampak layu. Meski begitu, Budi tidak menyerah. Setiap hari ia berjalan jauh membawa air demi menjaga tanamannya tetap hidup. Saat sarapan sederhana bersama istrinya, Budi berkata dengan penuh keyakinan, "Kita harus mandiri dalam pangan. Jangan bergantung pada bantuan dari luar." Kata-kata itu menjadi penyemangat di tengah keterbatasan yang mereka hadapi. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, panen pertama tetap berhasil. Hasilnya memang tidak berlimpah, tetapi cukup untuk keluarga dan masih bisa dibagikan kepada tetangga yang kekurangan. Kebersamaan pun tumbuh di antara warga desa. Mari kita bekerja sama untuk ketahanan pangan kita. Suatu sore, datanglah Pak Hadi, seorang petugas dinas pertanian. Dengan senyum ramah, ia menyapa Budi dan warga desa. Kehadirannya membawa kabar baik dan harapan baru bagi pertanian desa kecil itu. Pak Hadi memberikan pelatihan gratis tentang cara bertani yang lebih efektif. Ia mengajarkan pembuatan pupuk organik dari limbah pasar serta irigasi sederhana dari bambu. Ilmu baru itu membuka wawasan para petani desa. Hai. Budi tidak bekerja sendiri. Bersama Andi, Sari, dan Rudi, ia mengolah lahan menjadi kebun sayur. Mereka menanam labu, kangkung, cabai, dan wortel dengan penuh semangat, membuktikan bahwa kerjasama adalah kunci keberhasilan. Dalam waktu singkat, lahan yang dulunya tandus berubah menjadi kebun gizi. Sayuran tumbuh subur dan hasilnya cukup untuk puluhan keluarga. Pengeluaran belanja pun berkurang, dan warga semakin percaya pada kekuatan desa mereka sendiri. Namun perjuangan belum berakhir. Hujan deras mengguyur desa selama berhari-hari hingga sebagian sawah terendam banjir. Meski basah kuyup dan lelah, Budi dan timnya tetap bekerja menggali saluran air demi menyelamatkan tanaman. Pak Hadi kembali datang membawa benih tahan banjir dan alat pompa sederhana. Bantuan itu menjadi penyemangat baru. Mereka sadar bahwa ketahanan pangan lahir dari kerja keras bersama, bukan dari menyerah pada keadaan. Akhirnya, panen besar pun tiba. Padi menguning, labu membesar, dan sayuran segar memenuhi kebun. Desa yang dulu sering kekurangan kini memiliki hasil berlimpah, bahkan mampu menjual ke pasar Palembang. Kini desa itu tak lagi bergantung pada pasokan luar. Warga hidup lebih sejahtera, anak-anak tumbuh sehat, dan hasil pertanian menjadi kebanggaan bersama. Ketahanan pangan benar-benar terwujud dari desa kecil itu. Budi dipercaya menjadi ketua kelompok tani desa. Ia menginspirasi generasi muda untuk mencintai tanah dan bertani dengan bijak. Bersama Pak Hadi, mereka membuktikan bahwa dengan kerja sekuat tenaga, masa depan pangan bangsa dapat dibangun dari desa. Hagi Purwan, sampai jumpa pada cerita berikutnya.